menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, renungan kita didasarkan pada Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. Sebelum kita baca dan renungkan bersama-sama, mari kita mohon pertolongan Roh Tuhan. Roh Kudus, kami siap membaca, merenungkan, dan menerapkan, mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup sehari lepas sehari. Tolonglah kami. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Markus 4, 26 sampai 29 demikian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan bertumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dengan bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seorang teolog menyimpulkan bahwa selama 40 tahun perjalanan Israel, bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan ini, keluar dari Mesir sampai tanah Kanaan, tanah perjanjian, membutuhkan pengajaran, membutuhkan firman Tuhan yang terus-menerus ditabur oleh Tuhan melalui Musa, pemimpin bangsa Israel ini. Dan teolog itu mengatakan bahwa inti dari firman Tuhan, ajaran-ajaran Torah Tuhan adalah sumeleh, berserah total, sumeleh kepada Tuhan dalam segala hal. Ketika mereka menghadapi Laut Kolsom, sementara di belakang dikejar oleh tentara-tentara Mesir, tentara Firaun, maka oleh kuasa Tuhan, Laut Merah itu, Laut Kolsom, terbelah jadi dua. Karena bangsa Israel sumeleh, berserah kepada kuasa Tuhan. Ketika bangsa Israel kelaparan,
kehausan di padang gurun itu, Allah memberi makan, Allah memberi minum. Mereka tidak kehausan lagi, mereka tidak kelaparan. Israel, bangsa pilihan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan mereka, bangsa Israel ini harus belajar firman Tuhan, yaitu berserah penuh, total kepada Tuhan. Tidak kepada yang lain, tidak kepada ilah-ilah palsu, tidak kepada kekuatan-kekuatan dari bangsa lain. Hanya sumeleh pada Allah Yahweh, Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian juga bakal jemaat Bumi Ayu 87 tahun terus menerus dengan tekun, setia, mendapat sebaran, mendapat taburan firman Tuhan dan penggembalaan yang intensif firman Tuhan dan penggembalaan yang terus menerus. Dan 11 Juni yang lalu bakal calon jemaat Bumi Ayu dilembagakan menjadi jemaat GKI Bumi Ayu. Jemaat GKI yang ke-235 dari Sinode GKI, atau jemaat yang ke-92 dari Sinode Wilayah Jawa Tengah. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan ditabur secara intens, firman Tuhan ditabur secara terus-menerus, benih firman Tuhan yang telah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, bila mana sebuah keluarga mengalami kesulitan, mengalami masalah, maka penggembalaan adalah cara yang tepat. Dalam penggembalaan itu, si penggembala, pastor, pendeta, calon pendeta, pemberita Injil, penatua-penatua menabur firman Tuhan. Dan keluarga yang bermasalah ini dipulihkan. Firman Tuhan yang intinya supaya hidup berkeluarga, suami dan istri, juga anak-anak, sumeleh kepada Tuhan, menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan. Belajar untuk saling memaafkan, saling mengampuni, saling melayani, saling peduli, saling mencintai, saling melakukan yang baik satu dengan yang lain dalam keluarga, dan terutama rendah hati. Itu segala sesuatu yang berkaitan dengan sari
inti dari firman Tuhan. Mengampuni, mengasihi, peduli, memaafkan, memperhatikan, rendah hati, tidak mau menang sendiri, mengasihi, peduli kepada sesama lebih daripada kepada diri sendiri. Maka ibu, bapak, dan saudara-saudara, bila mana kita semua dengan tekun dan setia belajar akan firman Tuhan, maka iman percaya kita, iman percaya ibu, bapak, dan saudara-saudari akan terus bertumbuh, terus berkembang, dan terus berbuah lebat. Hidup kita menjadi berkat buat sesama. Mari, ibu, bapak, dan saudara-saudara, kita terus-menerus belajar akan firman Tuhan, lirik-lirik lagu di kidung jemaat, nyanyikanlah kidung baru, pelengkap kidung jemaat dan kidung keesaan, serta nyanyian-nyanyian yang rohani yang liriknya membangun iman. Maka niscaya ibu, bapak, dan saudara, bertumbuhlah terus, semakin dewasa iman percaya kita, semakin dewasa kita hidup manut menjadi murid pengikut Kristus. Kita menjadi gereja, persekutuan orang-orang percaya yang menjalankan fungsi gereja, yang menjalankan misi gereja, yaitu menjadi sinar kasih Tuhan kepada sesama dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Allah yang kita sembah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena dalam perjalanan hidup kami, Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau selalu dan terus menerus dengan setia mendampingi kami, bahkan memberi Roh-Mu yang kudus ada di dalam hati kami. Firman-Mu, kebenaran-kebenaran-Mu selalu berbisik dalam sanubari kami, agar jalan hidup kami, agar langkah-langkah hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Iman kami semakin kuat, bertumbuh, dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Di kesempatan ini kami mendoakan orang-orang yang sedang lemah imannya, bahkan mungkin jatuh ke dalam dosa. Tolong Tuhan, beri kesempatan, datanglah kepada mereka dengan pengampunan Tuhan, agar mereka bangkit, berdiri, kuat,
dan melanjutkan perjalanan hidupnya. Demikian juga kami doakan orang-orang yang sedang sakit, mungkin sudah berhari-hari, atau mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, punya sakit-sakit dan kelemahan-kelemahan yang mesti minum obat atau kontrol dokter sebulan sekali, 3 bulan sekali, setengah tahun sekali. Kepada mereka Tuhan, kami mohon, beri iman yang kuat, kesabaran, ketabahan, dan terus mengikut Tuhan sekalipun masih sedang sakit. Tapi bila Tuhan berkenan, tidak ada yang mustahil, mereka dapat sembuh total oleh rahmat belas kasihan Tuhan. Kami ingat juga hari-hari yang tidak mudah ini, ada orang-orang yang mengalami kesulitan mendapatkan rezeki tiap-tiap hari. Tuhan yang di surga, tolonglah mereka. Berilah rezeki yang secukupnya. Dan kepada mereka yang sedang bergumul untuk melanjutkan studi di SMP, SMA, SMK, atau bahkan universitas dan pasca sarjana, Tuhan tolong para siswa dan mahasiswa untuk tekun giat belajar. Dan demikian juga yang telah lulus S1 atau S2. Tuhan berkati supaya mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Surgawi, kami ingin menyerahkan juga negara dan bangsa kami, Republik Indonesia ini, khususnya jelang pilkada, yang mungkin akan terjadi perebutan kekuasaan, persaingan mendapat kekuasaan. Jauhkan ya Tuhan negara kami dari kekacauan, tetapi biarlah masing-masing bakal calon boleh berkompetisi dengan baik dan benar. Bapak Surgawi, kami serahkan gereja-gereja di mana-mana tempat, kiranya boleh menjadi terang dan sinar kasih Kristus yang menyelamatkan dunia ini. Dan kami juga teringat di beberapa bagian negara yang mengalami konflik, peperangan, banyak korban. Tuhan, tolonglah mereka. Demikian doa-doa kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.